Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat tutorial tentang membuat tabel dan penomoran secara otomatis di Microsoft Excel. Nah, untuk pertama kita akan membuat daftar nilai. Tabel filter yang pertama yaitu insert, kemudian kita pilih tables dan beri tanda checklist pada my table has headers, kemudian kita oke. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita akan membuat tabel secara otomatis. Nah, pertama kita blok dulu sesuai yang kita inginkan. Blok dulu ya sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya kita pilih di menu home. Di menu home ini ada namanya conditional formatting. Kita pilih new rules dan kita pilih use a formula to determine which cell to format. Kita klik. Nah, di sini ada kolom kosong. Kita pilih selnya yaitu di bawah nama. Kemudian kita hilangkan tanda dolar. Kemudian kita ketik kurang dari, lebih dari, dan petik 2. Artinya kosong ya. Nah, kemudian pilih format. Kita pilih borders. Selanjutnya pilih outline dan kita oke. Kemudian oke. Kita coba ketikkan. Nah, ini sudah jadi ya tabel secara otomatis. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita ingin membuat penomoran secara otomatis juga? Kita bisa pilih sama dengan if, kemudian kita pilih selnya yaitu B5, kurang dari sama dengan petik 2 kali, koma, kontak, kemudian B5, jangan lupa beri tanda dolar, titik 2, B5 lagi, kemudian tutup kurung, koma, petik 2 kali dan tutup kurung. Nah, oke, kita coba. Misalnya kita tulis Fadli, GG, Tatang. Kita belum drag ke bawah ya. Kalau sudah, misalnya kita mau menghapus GG, nah, Tatang jadi nomor 2. Kita mau menghapus Fadli, Tatang jadi nomor 1. Seperti itu ya. Kalau sudah, jangan lupa ya, kita tarik ke bawah supaya bisa sampai seterusnya. Mengetahui jumlah setiap anak, kita bisa menggunakan fungsi sum. Dari sel 5, dari sel C5 sampai ke sel F5. Nanti ke bawah pun akan mengikuti. Selanjutnya untuk nilai akhir, itu ada ketentuannya. Untuk kehadiran itu berarti kemudian untuk nilai akhir yaitu ada ketentuan. Untuk kehadiran berarti kehadiran ada di sel C5, nilainya 10%. Kemudian kita tambahkan lagi tugas, itu nilainya 20%. Kemudian kita tambahkan lagi PTS, itu nilainya 30%. Dan yang terakhir adalah PAS, itu nilainya adalah 40%. Kemudian kita enter.
Sudah. Selanjutnya, untuk skor itu harus memenuhi beberapa skala. Nah, skor ini diisi dengan huruf A, A min, B plus, B, B min, C plus, C, D, atau K. Nah, sebelum membuat skor, kita harus membuat yang namanya intervalnya terlebih dahulu. Di sini ada nilai rata-rata, di sini ada nilai akhir, terus ada poin, dan ada skor serta keterangan. Berikut adalah interval yang sudah saya buat. Selanjutnya pada skor kita menggunakan rumus yang namanya VLOOKUP. Sebelum ke VLOOKUP, kita harus menggunakan rumus if error dulu untuk mengurangi fungsi if ganda yang error. If error, kemudian kita VLOOKUP, nilai akhir itu ada di sel H5, koma, kemudian kita pilih table array. Nah, jangan lupa pada table array ini kita kunci, kemudian koma. Nah, skor itu ada di kolom berapa? Nah, itu ada di kolom 3. True. Tutup, titik koma, petik 2 kali, tutup kurung. Sudah muncul skor setiap siswa. Selanjutnya untuk keterangan 1 itu diisi siswa tersebut lulus atau mengulang. Nah, dengan ketentuan bahwa siswa yang lulus itu nilainya kurang dari B min. Jika nilainya C plus, C, D, atau E, itu siswa harus mengulang pada pelajaran matematika. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan if error, VLOOKUP. Nah, nilai akhir berarti ada di H5, koma, kemudian kita blok table array, jangan lupa diberi tanda dolar untuk mengunci. Keterangan ini ada di kolom berapa? Ada di kolom 4, berarti kita tulis 4, kemudian true, tutup kurung, koma, petik 2 kali, tutup kurung lagi. Ternyata siswanya lulus semua ya. Selanjutnya untuk keterangan 2, ini diisi dengan tuntas atau tidak tuntas siswa tersebut dari kehadirannya. Caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan fungsi if, sama dengan if kehadiran itu ada di sel C5, jika kurang dari 80 berarti kita bisa lebih dari sama dengan 80, maka siswa tersebut dinyatakan tuntas. Jadi kalau kurang dari, dia dinyatakan tidak tuntas ya. Dan kita enter. Selanjutnya kita akan menghitung berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai A, A min, dan seterusnya. Untuk menghitung banyaknya siswa yang mendapatkan nilai A, kita bisa menghitungnya dengan sama dengan if kita pilih range-nya terlebih dahulu, yaitu ada di I5 sampai I24. Jangan lupa ini kita
dolarin atau kita kunci dan kita klik ke kriterianya A. Ternyata yang dapat nomor A ada 2 siswa. Nah, kita tarik dulu ke bawah, baru kita ganti ya di sini untuk yang Amin. Kali ini siswa hampir seluruhnya sudah lulus. Hanya saja ada 1 siswa yang tidak tuntas karena kehadirannya tidak memenuhi kriteria, yaitu Anissa Inayatul Ulia.